Usai membersihkan dirinya, Safira melirik Leo yang tampak tertidur lelap. Gadis itu seolah mengerti bahwa Leo lelah setelah kembali dari luar kota. Ketika Safira akan menaiki ranjang untuk tidur, ia merasakan cacing di dalam perutnya tengah meronta-ronta. Kruk, duh, aku lapar, ucap Safira dalam batinnya. Safira melirik jam yang berputar di dinding telah menunjukkan waktu dini hari. Semua pelayan pasti sudah istirahat. Ah, apa yang aku pikirkan? Mereka bukan pelayanku. Bagaimana mungkin aku mengharap mereka akan melakukan apa yang aku minta? Gumam Safira mengurungkan niatnya untuk naik ke ranjang tidur. Safira berpikir sejenak dan berniat untuk turun ke dapur. Di dapur pasti banyak makanan. Aku ke dapur saja, pasti ada makanan yang bisa mengganjal perutku. Gumam Safira lagi. Safira lantas keluar dari kamar dan menutup pintunya dengan begitu perlahan agar tidak membangunkan Leo. Ia melihat semua ruangan tanpa gelap lantaran semua lampu sudah dimatikan. Safira berjalan menuruni anak tangga dengan hati-hati agar tidak terjatuh. Sumpah, aku seperti maling saja kalau begini, gerutu Safira. Akhirnya, Safira pun sampai di dapur. Ia menyalakan satu lampu sebagai penerang ruangan. Ia membuka kulkas dan melihat isinya. Begitu banyak bahan makanan yang bisa ia olah menjadi santapan malamnya. Dasar orang kaya. Isi kulkasnya saja sebanyak ini. Bahkan ukuran kulkasnya jauh lebih besar dari lemari pakaianku yang ada di rumah. Ah, aku jadi merindukan rumahku, ucap Safira ingin sekali keluar dari kediaman Leo dan pulang ke rumahnya. Walaupun di sana ia tak menemukan kebahagiaan seperti yang ia harapkan. Safira lantas mengambil beberapa bahan makanan dari kulkas. Ia melihat ada sisa nasi yang ada di dalam penanak nasi. Semuanya ia letakkan di atas meja. Nasi, daun bawang, telur, dan mentega. Lalu sedikit cabai biar terasa pedas. Aku suka pedas, ucap Safira berbicara sendirian di dapur itu, tanpa mengetahui bahwa Huria menatapnya dari balik sisi tembok. Pelayan setia Leo itu tanpa tersenyum saat melihat Safira sedikit ceria. Safira mulai memotong daun bawang serta cabai untuk memasak. Ia mengambil penggorengan dan ia letakkan sedikit mentega. Aku akan masak nasi goreng pedas, seru Safira tanpa ceria. Huria terus menatapnya sambil senyum-senyum. Sementara Safira terlihat asik sendiri dengan apa yang tengah dikerjakannya di dapur itu. Saat memperhatikan Safira dari balik sisi tembok, tanpa sengaja, Huria melirik Leo yang berjalan menuju ke arah dapur. Tuan, ucap Huria dalam hatinya. Ia segera bersembunyi agar tidak ketahuan bahwa dirinya sedang berada di balik tembok itu sembari memperhatikan Safira. Safira menabur sedikit garam pada nasi goreng yang ia buat. Ia mengambil sendok untuk mencicipinya. Wah, enak, seru gadis manis itu tampak kegirangan merasakan masakannya. Kau sedang apa? Safira sangat kaget ketika Leo memeluk pinggangnya dari belakang. Saking kagetnya, tanpa sengaja Safira menjatuhkan sutir yang ia gunakan untuk memasak dan mengenai kaki Leo. Au, pekik Leo kesakitan. Bahkan, Leo sempat lompat-lompat dengan satu kakinya. Ah, maaf tuan, aku tak sengaja. Pekik Safira semakin kaget dan merasa bersalah. Apa kau begitu bodoh, ha? Teriak Leo kesal sembari mengelus kakinya. Maaf tuan, saya tadi terkejut, ucap Safira ketakutan, sementara Huria masih menatap keduanya sambil senyum-senyum dari balik sisi tembok dapur. Sendok itu panas dan kau pasti sengaja menjatuhkannya kan? Teriak Leo lagi. Itu bukan sendok, tapi... aku tidak mau tahu itu sendok atau apalah. Cepat ambilkan es dan kompres kakiku, seru Leo. Iya tuan, saut Safira kemudian mematikan api kompor sebelum menghampiri kulkas untuk mengambil es. Leo duduk di kursi menatap gadis yang terlihat kalang kabut di hadapannya. Dasar gadis ceroboh, gerutu Leo sewot. Safira membawakan semangkuk es dan juga kain bersih untuk mengompres kaki Leo yang tampak memerah.
akibat sutil panas yang menimpa kakinya. "Cepat kompres kakiku," seru Leo pada Safira. "Iya, Tuan," saut Safira lantas melakukan apa yang diperintahkan pria matang yang terus saja menatapnya kesal. Safira berjongkok dan menempelkan kain yang di dalamnya telah berisi beberapa batang es, sedangkan Leo melirik ke dalam penggorengan yang terlihat begitu jelas di dalamnya terdapat makanan yang begitu sederhana. "Kau sedang apa di dapur?" tanya Leo. "Aku membuat nasi goreng. Tadi aku sedikit lapar, jadi aku ke dapur," saut Safira masih dengan sikap ketakutan terhadap Leo. "Apa kau belum makan malam?" tanya Leo lagi. "Sudah," sautnya. Leo tak puas berbicara pada Safira tanpa melihat wajahnya, karena Safira sibuk menatap kaki Leo untuk mengkopresnya. Ia lantas menarik dagu Safira agar mendongak ke atas dan membalas tatapannya. "Jawab dengan jujur, apa pelayan di sini tidak melayanimu dengan baik? Apa mereka tidak memberikanmu makanan yang banyak?" tanya Leo menatap Safira dengan tatapan dingin. "Tidak, Tuan. Mereka sangat baik padaku, dan mereka melayaniku dengan baik," saut Safira. "Lalu, kenapa kau masih kelaparan?" tanya Leo. "Tadi, saat makan malam aku hanya makan sedikit, tapi bukan karena mereka memberiku sedikit makanan, melainkan aku hanya tidak selera makan saja," saut Safira. Leo meraih tubuh Safira dan mendudukkannya di atas pangkuannya. Tuan," ucap Safira sedikit risih ketika duduk di atas kedua paha pria yang sedari tadi menatapnya. "Katakan, apa yang kau sukai? Kenapa kau sampai tidak selera makan? Apa makanannya tidak enak?" tanya Leo mendesak Safira untuk segera menjawabnya. "Aku suka makanan pedas, tapi makanan yang disiapkan pelayan semuanya enak. Hanya saja, hanya apa?" tanya Leo lagi. "Tuan, aku tidak berselera karena memikirkan ibuku. Aku ingin sekali melihat keadaannya," kata Safira. "Dia bukan ibumu. Dia tidak menyayangimu," ujar Leo membuat Safira terkejut. Safira menatap mata Leo dengan seksama, namun pikirannya penuh tanda tanya. "Dari mana dia tahu mengenai hubunganku dengan keluargaku?" tanya Safira dalam hatinya. Leo tiba-tiba saja mendaratkan ciumannya di bibir Safira. Bahkan saat melihat apa yang dilakukan majikannya tersebut, membuat Huria memilih pergi kembali ke kamarnya. Ia merasa sangat senang karena Leo membawa pulang gadis baik seperti Safira. "Setiap reaksimu membuatku ingin bercinta denganmu," bisik Leo di telinga Safira. Kruk! Leo dan Safira serentak menatap perut rata yang barusan berbunyi begitu nyaring. "Heh, dia sangat kelaparan rupanya," ucap Leo dalam hatinya sembari menatap wajah Safira yang tampak merah padam lantaran malu. "Pergilah makan makananmu," kata Leo menurunkan Safira dari pangkuannya. Safira mengambil 2 piring dan 2 sendok lalu mengisinya dengan nasi goreng yang ia buat. Kemudian ia meletakkan 1 piring di hadapan Leo. "Tuan, ini untukmu," ucap Safira terlihat ragu memberikan makanan itu pada seorang pria kaya yang pastinya tidak pernah menyantap makanan sederhana itu. Leo menatap sepiring nasi goreng itu dengan perasaan yang sedikit terharu, lantaran Safira masih ingin berbaik hati padanya setelah selama ini ia terus mengekangnya. "Maaf, aku hanya bisa masak makanan sederhana itu. Jika Tuan tidak mau, aku akan membuangnya," kata Safira hendak meraih piring tersebut. "Jangan," seru Leo. Safira menarik kembali tangannya. Leo meraih sendok dan mulai memasukkan 1 suapan nasi goreng ke dalam mulutnya. Ia mengunyah makanan tersebut dengan perlahan untuk merasakannya. "Tidak buruk," pikir Leo dalam benaknya. Leo kemudian melirik Safira yang tampak terperangah sambil menatapnya. "Apa yang kau lihat? Cepat duduk dan makan makananmu," seru Leo pada Safira. Safira dengan tergesa-gesa menarik kursi dan duduk, lalu menyantap makanan yang ada di piringnya. Sesekali ia melirik Leo yang terus saja mengunyah makanan buatannya tersebut. "Ya Tuhan, jangan sampai dia mati karena makanan yang aku buat. Kalau sampai itu terjadi, maka aku akan menghabiskan sisa hidupku di dalam penjara.
Aku tidak akan pernah bisa melawan keluarga kaya seperti keluarganya, ucap Safira dalam hatinya. Safira terus melirik bila ada kesempatan. Ia melihat keringat mengucur di sisi pelipis kanan Leo. Menurutku ini pedas, tapi kenapa dia biasa saja? Apa dia suka makan makanan pedas juga? Gumam Safira dalam hatinya. Sialan, nasi goreng ini sangat pedas, umpat Leo dalam hatinya. Leo terus menyantap makanan itu walaupun sebenarnya ia sudah tak kuat. Karena dirinya bukanlah pencinta makanan pedas seperti Safira, namun Leo juga tak ingin harga dirinya jatuh di hadapan gadis itu bila ketahuan tak kuat makan makanan pedas.